Sekarang kita akan praktekkan ya. Oh ya. Silakan. Ya. Ya, bahannya sama. Cuman saya hanya mau beritahu bahwa bahan untuk kayu yang digunakan ini adalah tidak sembarang kayu, yaitu kayu keras. Cuman saya tidak tahu norit dibuat dari kayu apa. Nah, kayu yang saya buat ini memang mendekati dengan ciri-ciri yang memang bagus untuk dibuat arang. Dan kayu ini kebanyakan ditanam tumbuh di laut ya. Nah, jadi penggunaannya pun orang tidak bisa ambil sembarangannya, tempat tertentu yang bisa menjualnya. Mungkin dia diizinkan atau bagaimana saya tidak tahu. Ini di Sumatera. Jadi saya harus ekspedisi dari Sumatera. Nah, sekarang kenapa dia bersifat tablet? Kemungkinan saya cari informasi kemungkinan itu ada ditambahkan tepung sehingga dia bisa dicetak jadi tablet. Karena kalau nggak ada tambahan dia akan susah dibentuk menjadi tablet begitu ya. Jadi bahannya prinsipnya sama yaitu juga arang juga ya. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi Pak. Ya dari Bu Deborah. Minumnya bersama dengan ampas ya. Kalau charcoal itu. Oh. Kemudian berapa dosis untuk gangguan perut kembung, melilit? Terima kasih Pak Henok. Ya, jadi charcoal ataupun arang itu tidak ada istilah ampas. Karena memang itu yang memang diminum, partikel itu yang memang diminum begitu. Kalau jus memang ada ampas ya, nggak harus diminum. Tapi kalau ini memang itu memang harus diminum. Justru itu yang beredar sesuai video yang saya jelaskan tadi. Kalau mengikutin, ya partikel-partikel itulah yang bekerja menarik dari limbah-limbah atau buangan tubuh tadi, ya. Jadi tidak ada istilah ampas. Oke. Dosisnya tergantung contohnya. Kalau dia keracunan, ini kan case-nya berbeda-beda. Kalau dia keracunan, dalam 10 menit pertama itu 3 sendok setiap beberapa menit. Setiap 5 menit 1 sendok gelas sampai kepada kondisinya meredah ya 10 menit pertama. Jadi ini untuk gangguan perut kembung. Ya. Oke, pertama dia harus dikompres dulu. Kalau sudah kembung begitu, dia dikompres seluruh perut dari bawah pusar sampai ke bawah tulang rusuk. Itu dikompres padat ya. Lalu nanti saya akan contohkan cara mengkompresnya. Lalu minum itu 3 kali sehari saja ya, 3 kali pagi siang sore. Waktu perut kosong, jangan dekatan, jangan jam makan ya. Oke. Ya 1 sendok makan, 1 sendok makan. Ya 1 gelas air hangat ya. Kecuali itu luka ya jangan air hangat, air biasa. Kalau di dalam usus itu luka, jenisnya luka infeksi, jangan air hangat, air biasa ya. Bagaimana? Sendok makan. Ya, sendok makan yang besar, sendok makan yang besar. Ya. Ya. Dari Ibu iPhone Ki. Ya. Kalau yang perutnya besar akibat sakit kanker hati, ya. Perut penuh air yang harus disedot keluar, terus apa bisa pakai charcoal? Oke. Cara penggunaannya bagaimana untuk sakit sejenis itu? Ya. Kalau spesifik mau tujuan untuk hasil supaya air yang ada terkandung itu tentu bukan arang yang spesifik fokus bisa meredakan air itu. Tetapi yang jelas arang ini berguna, berfungsi untuk menarik penyebab-penyebab infeksi ataupun limbah-limbah atau buangan-buangan tubuh yang ada di dalam darah. Kecuali saya sebelum lupa, kalau dia kanker usus tidak dianjurkan menggunakan arang. Ya, kenapa? Karena nanti arang itu bisa sangkut di dalam usus yang bermasalah, karena di kanker usus itu kalau ini rongga usus ya, maka gelembung-gelembung begini dalam usus itu seperti kelereng-kelereng dari kecil sampai besar.
Sehingga kalau minum arang dia terhenti di situ, tidak akan bisa lewat sehingga menumpuk dan makin menyumbat, ya. Oke, kalau dia ada hubungan dengan usus tidak dianjurkan menggunakan arang atau jus, ya. Satu lagi dari Bapak John, apa bisa digunakan untuk penyakit herpes? Oh, Bagaimana cara pengobatannya? tentu bisa sekali. Yang kedua, yang pertama adalah diminum, ya, intens, ya, 3 kali sehari. Mungkin lebih dari 3 kali pun tidak masalah karena ini bukan obat, tidak ada istilah keracunan atau kebanyakan, tapi bukan soal karena banyaknya, ya. Jadi setelah diminum mungkin 3 sampai 5 kali sehari. Lalu di mana lokasi herpes itu? Di situ ditempel tapal ataupun kompres dari arang itu. Lalu 3 jam ganti baru kita jam. Dan saya sudah lakukan itu kepada anak dari teman saya di Jakarta, begitu padahal dia cuma oleskan waktu itu. Padahal kalau lebih daripada dioleskan yaitu berupa tapal, mungkin hasilnya akan lebih maksimal. Herpes juga. Anak kecil umur sekitar 3 tahun waktu itu. Sejenis herpes, begitulah penjelasannya. Terima kasih. Oke, yang terakhir, kalau pasien ada di rumah sakit, apa boleh konsumsi barengan obat kimia, Pak? Oke, kalau sedang minum obat kimia, maka tidak terlalu efektif karena arang itu akan menarik reaksi dari obat kimia itu. Karena dia menarik bahan-bahan kimia. Ya. Jadi mungkin setelah berhenti, setelah reda, menggunakan obat kimia, barulah konsumsi arang untuk keluhannya, ataupun dikompres. Kira-kira begitu ya. Terima kasih. Oke, sekarang saya peragakan bagaimana cara meminum, ya. Bisa, Pak, bisa. Bisa. Oke. Ini arangnya. Kita buat seperti begini. Oke, ini 1 sendok makan. Ini karena bukan sendok makan, enggak apa-apa, tapi dikira-kira saja 1 sendok makan ya. Oke. Untuk diminum. Lalu taruh air, jangan langsung penuh, setengah dulu. Supaya dia mudah dilarutkan. Nah, setengah dulu. Oke, ini arang langsung ditutup, enggak boleh kebuka begini, enggak boleh kebuka gini, atau nutup taruh begini lalu simpan lemari, atau tutupnya tidak rapat lalu asal taruh, maka arang itu akan menarik dari udara dari rongga dan kekuatan arang itu bekerja menjadi tidak lagi maksimal. Oke, karena dia bersifat menarik. Nah, setelah diaduk begini, sudah mulai larut. Nah, dia perlu waktu untuk melarutkan. Nah, sudah larut, baru tinggal tambahkan sampai dia penuh. Karena ini dibuat di rumah, walaupun bukan pabrik, sehingga ada agak kasar. Nah, itu tidak masalah, hanya tinggal nambah waktu 10 detik, ambil saringan, tinggal tumbahkan. Dia akan jadi lebih halus begitu ya. Dan supaya dia cepat halus, kalau saudara punya gelas Tupperware itu kan ada tutupnya. Maka saudara taruh itu dan taruh airnya, saudara begini kan cek sudah selesai larut. Jadi ini cepat larut dibanding dengan diaduk di gelas, dia perlu waktu. Ini juga akan membuat tidur lebih lelap ya, lebih nyenyak ya. Kalau pakai air panas paru-paru. Ya, kalau kita nggak ada keluhan luka infeksi, pakai air hangat aja, jangan air panas, hangat saja. Oke. Nggak, supaya
ikut yang kasarnya saja. Nanti di rumah kan tinggal saring saja sudah selesai. Nah, inilah dan silakan diminum. Pak Budi mau minum? Silakan. Nah, ya situ aja enggak apa-apa. Duduk aja santai Pak, duduk santai ya. Ya. Iya. Hah? Pahit? Nggak ada rasa air minum. Oh, pahit. Nggak ada rasa, Pak. Rasa air minum. Oke, terima kasih. Begitulah cara minum, sesederhana itu. Oke, dalam setengah jam, Bapak pasti akan ada rasa sedikit lebih nyaman, lebih enak. Karena setidaknya yang di lambung itu banyak buangan-buangan limbah-limbah, dia akan tarik dalam setengah jam. Ya. Oke, sekarang bagaimana cara mengkompres? Sekarang kita praktekkan. Ya. Sambil membuat, ada yang bertanya, jenis arak apa yang bagus untuk cara pengobatan dengan ya, nanti bisa menghubungi wellness holis, rumah sehat holis ya. Oke, sekarang kita fokus dulu cara. Nanti kan ada nomor WA saya juga atau nomor WA holis lebih bagus bisa dihubungin. Oke, sekarang inilah cara mengkompres ya. Ya, sebentar ya. Oke. Kita aduk. Nah, ini memerlukan sedikit waktu, sedikit kesabaran supaya dia bisa larut ya atau bisa bercampur. Jadi tidak terlalu encer, tapi juga tidak terlalu kering atau terlalu kental ya. Jadi orang kadang-kadang hanya melihat hitamnya aja, padahal dasar kita sudah begitu jelas, Tuhan sudah tunjukkan bahwa tidak ada efek mengendam, tapi karena melihat hitamnya aja masih mikir-mikir juga untuk mengkonsumsi. Ada. Bagaimana? Iya. Bisa, kalau memang hanya luka ya. Jadi luka yang tidak sembuh-sembuh atau luka yang lama sembuhnya, bisa menggunakan ini ya. Dan aloe vera itu hanya tambahan untuk supaya dia bisa nempel. Nah, beginilah dia. Jadi sudah begini, jadi dia tidak terlalu encer, juga tidak terlalu kering. Nah, kita praktekkan ya. Nah, sekarang
Kita umpamakan ini kain. Jadi bukan tisu ya, tapi kain. Bukan tisu tapi kain ya. Tapi kita umpamakan ini kain supaya simple. Mejanya nggak muat kalau taruh kain ya. Ini kain. Kalau misalkan lukanya sebesar jengkol atau infeksinya sebesar jengkol, maka yang dikompres minimal sebesar bakwan. Lebar kompresannya minimal selebar bakwan. Bisa? Oke, makasih. Jangan sama besarnya, nanti ada rongga udara ataupun yang tidak kena. Harus lebih lebar supaya dia menutupi dan kedap kepada semua area luka. Begitu. Oke, kita sudah umpamakan ini kain. Nah, tadi kalau dia sebesar kelereng, maka lebarnya minimal seperti begini. Borok. Tutup, lalu taruh ke tangannya. Adik sini. Saya umpamakan ya, sini. Nah, contohnya di sini lukanya sebesar kelereng lah. Sudah kelihatan? Oke. Saya kasih contoh. Nah, contohnya selebar begini, boroknya atau lukanya, maka kompresnya minimal sebesar selebar bakwan ya. Tempel begini. Lalu tutup dengan plastik. Jadi plastik wrapping, tahu plastik wrapping yang lembut. Nah, saudara taruh begini, kalau wrapping dia tinggal lilit saja. Nah, oke. Tinggal lilit lebih lebar ke sini, udah nggak perlu ngikat-ngikat. Tapi kalau dia misalnya sangat lebar kayak di perut, ya, kita perlu pinggir-pinggirnya itu dilakban. Pinggir-pinggirnya lakban kertas, itu banyak di fotokopi, warnanya warna krem ya. Tujuannya apa itu dilakban di pinggir-pinggirnya? Supaya dia kedap udara, sehingga dia menyedot lebih kuat. Itu seperti video yang saya tunjukin tadi. Saya boleh lihatkan videonya sebentar ya. Ini dia yang dimaksud dengan wrapping ataupun nah, kalau disimpan rapat tidak ada expired. Paling kalau sudah sekitar 1 tahun, tinggal kita taruh di oven kira-kira 1 menit ya untuk mengaktifkan kembali. Sekarang kita buat ini. Ini yang saya maksud tadi dengan ini. Sebentar. Ini udah share screen belum? Coba. Ini. Ini. Terus? Ini. Terus? Kan. Ini. Terus tadi coba buka video. Oh. Ini. Terus? Pause dulu. Pause. Terus? Coba ada klik 2 kali. Ini buka zoomnya. Zoomnya. Ini share screen. Share soundnya jangan lupa. Hah? Share sound terus. Share sound. Supaya ada suaranya. Suara saya kan enggak apa-apa. Oke, saudara-saudara, ini yang saya maksud dengan wrapping tadi dan bagaimana pinggir-pinggirnya perlu dilakban supaya dia kedap. Oke, ini. Nah, ini yang saya maksud tadi, apa tadi itu? Mana dia yang tadi duduk? Nah, ini dia. Sorry. Nah, ini wrappingnya. Lalu pinggir-pinggirnya dari
wrapping itu bagian pinggir dia di lakban. Nah, itu lakbannya. Nah, begitu ya. Jadi jelas ya, supaya dia kedap udara dan menarik lebih kuat. Setengah ditarik, setengah ditarik. Nah, itu dia. Nah, jadi ini buat kepada paru-paru, kepada lever, kepada pendarahan usus, kepada salah cerna, kepada demam, kepada yang lain-lain ya, yang sesuai dengan peruntukannya. Oke. Sekarang sudah jelas. Jadi ini terima kasih sudah. Oke. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Silakan kalau ada pertanyaan lagi, kita akan akhiri sampai di sini kecuali masih ada pertanyaan. Nanti diatur. Oke. Ya, besok jam 4 sore pukul 16 akan ada program Jus Terapi. Silakan ajak teman kerabat supaya bisa menjadi berkat dan terutama sarana penginjilan bagi sesama ya. Plastik putih. Oh, lakban plastik. Sepertinya tidak melekat atau cara melekatnya kurang nyaman begitulah. Beda. Iya, iya. Saya sudah coba seperti kurang nyaman cara melekatnya begitu. Oke. Kalau saudara mata merah begitu infeksi, ambil arang, terapkan begini. Ini kan hal-hal keluhan paling sering ya. Sudah dikompres, dilarutkan, ditaruh, tempel begini, ya. Lalu ikat ke lilin. Lalu saudara tidur 3 jam. Nanti 2 kali saja saudara buat, ya. Maka mata yang merah itu pun akan meredah. Ya. Ya, oh sebelum saya lupa, nah, ini penting sekali. Sebelum saya lupa, arang pertama, arang tidak diberikan kepada orang yang kondisinya sudah sangat lemah, ya, oke. Fisiknya sudah sangat lemah, contohnya makan pun sudah sangat sedikit, ya, jangan diberikan arang. Yang kedua, arang jangan diberikan kepada orang yang masalah konstipasi. Masalah buang air tidak lancar. Jadi di ususnya itu sudah bertumpuk-tumpuk makanan tidak bisa keluar, maka arang akan tersumbat dan tidak bisa jalan. Itu tidak diberikan, tidak dianjurkan. Yang ketiga, kepada mereka yang kanker usus. Nah, itu mirip dengan kondisinya yang konstipasi karena arang itu tidak bisa jalan, tidak bisa lewat ya. Kalau malah ke belakangnya banyak kasih arang itu, Pak. Ya, ya, asal nggak ada keluhan konstipasi yang tadi ataupun masalah di usus ya. Masalah di usus kalau hanya pendarahan ya bagus ya. Asal jangan yang menghalangi jalannya arang tersebut. Ambeien boleh, itu peradangan tapi dikompres dari luar. Dari dalam juga bisa. Cuman ambeien itu saya anjurkan kalau kita sudah ambeien seumur hidup ke depan jangan pernah lagi makan daging. Kalau saudara makan daging, tidak akan pernah bisa sembuh dari ambeien. Karena ambeien itu paling susah dicerna dan usus itu sudah meradang terus, ditambah lagi makanan yang susah dicerna, maka akan menjadi-jadi dan peradangan akan terus berlanjut. Ya. Ya bisa jadi. Oh. Kalau dia memang konstipasi jangan, tapi kalau apakah selalu ambeien karena konstipasi, saya juga tidak terlalu hafal ya, maksudnya tidak terlalu. Nah, tapi kalau dia konstipasi jangan dikasih arang. Ya. Oke. Terakhir yang satu lagi sebelum saya lupa. Tadi kan ke tangan itu saya taruh langsung ya. Itu kalau keluhan yang infeksinya tidak terbuka atau kulit luka yang tidak terbuka. Kalau terbuka, dilarang dikasih arang secara langsung.
harus dibungkus pakai kain seperti yang saya berikan tadi. Nah, kalau yang tadi yang di video itu langsung ditempel. Kenapa? Karena dia bukan infeksi terbuka. Karena kalau terbuka, arang itu akan masuk ke dalam, dan ketika pergerakan-pergerakan, arang itu kan tajam dia di satu sisi, dia akan korek-korek dan akan luka-lukain lagi, sehingga infeksi makin lebih buruk. Ya, pokoknya luka terbuka tidak dikasih. Karena pernah begitu, waktu saya di Jemaat Pulau Mas, ya mereka menyaksikan itu, lalu besoknya kakinya kebetulan ada yang meradang, bengkak. Tapi ada bagian luka yang terbuka. Lalu langsung ditaruh itu. Lalu Ibu Deti Marbun bilang, kata Bapak Henok itu tidak dikasih langsung kalau lukanya terbuka. Ini kok kemarin dibilang, enggak, diteleponlah saya. Saya kasih tahu, iya itu tidak bisa ditaruh luka yang terbuka. Akhirnya arang itu lama-lama membuat dia pergerakan begitu, arang itu jadi menggesek-gesek, akhirnya makin membesar, akhirnya dilarikan ke rumah sakit. Jadi harus pakai kain ya, Pak? Iya, Bu, harus pakai kain. Ya. Sudah? Nah, kalau dia nggak ada terbuka, langsung tempel. Tentu lebih maksimal daripada pakai kain lagi. Karena dia langsung nempel ke pori-pori. 3 jam ganti baru. Misalkan terakhir jam 9 malam mau tidur, biarkan aja sampai pagi, nggak apa-apa. Maksudnya, harusnya kan misalkan jam malam itu bukan tidur, sampai pagi dikampres, 3 jam diganti. Cuman kan malam itu jam tidur, kan kita perlu istirahat juga. Itu sebabnya mengapa dari pagi sampai sore 3 jam ganti, karena kita bukan jam tidur. Oke, gitu dia. Jadi kalau untuk malam itu biarkan aja sampai pagi. Oh, nyambung aja terus. Tinggal saudara mau waktu ke belakang kan berdiri jalan, ya itulah penggantian diatur ke situ kalau mau ke belakang buang hajat, ya kan? Contoh mau ke kamar mandi, mau kencing. Nah, setelah itu direncanakan 3 jam ini saya nggak akan kencing atau nggak akan ke WC, maka disitulah kompres. Nanti rencanakan waktu penggantian arang, disitulah saudara mau keperluan jalan. Itu jadi waktu dikompres itu di perut ini khususnya harus berbaring. Tenang, jangan bergerak-bergerak supaya dia fokus, dia bisa menarik. Oke? Karena kalau jalan kamar mandi kan sudah bergerak-bergerak ini. Dan posisi dari leman dan kerapatan dari plastik yang dilewat itu sudah bergeser. Ya, jadi bisa mengganggu. Ya? Tetap kalau ke perut mau ditempel kemanapun, ada tetap gunanya. Tapi kalau mau cepat misalnya hasil mau menurunkan lemak, maka bukan arang. Tapi gunanya ada, tetap ada mau ditempel di perut. Iya. Nah, kalau mau cepat mengempeskan perut, gampang, ya. Minum jeruk lemon 1 hari, bangun tidur tiap hari. Lalu nasi putih saudara ganti dengan nasi merah, ya. Lalu banyak makan minum jus, ya. Ya, maka dalam 1 bulan maka itu akan kempes total, ya. Nggak ada makan tumisan, nggak ada santan, nggak ada semua yang bening-bening. Lihat saja paling lama 2 bulan itu akan kempes. Kenapa? Sudah dilakukan kepada yang ikut peserta seminar waktu lalu, dia terapkan 2 bulan, ya kempes. Tapi tekun, ya, maksudnya tidak ada tumis, santan, dan semua yang gula, mengandung gula, nggak ada. Semua yang bening-bening atau di jus, makan buah langsung. 2 bulan, kempes. Ya. Namun manusia ini kan kadang-kadang banyak maunya itu jalan terus, tapi ada yang bisa cepat mengempeskan. Nah, itu enggak pernah ada dalam ya, begitu. Oke. Ya, bagaimana? Ya, pagi-pagi dan malam mau tidur minum 1 gelas, ya. 1 gelas, 1 buah. Ya. Ya, supaya lebih maksimal jangan bergerak. Karena nanti kan udah bergerak, leman ini pun lepas sehingga masuk udara.
Ya, begitu-begitu. Oke. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, sampai di sini dulu. Kita lanjutkan kembali besok jam 4 sore pukul 16, hari Minggu besok, untuk topik jus terapi. Ya, sampai di sini, selamat sahabat, selamat sore, Tuhan memberkati.